Halo semuanya, eh, perkenalkan nama saya Christian Desmond Manihuruk dengan NIM 2410111142 dan di sini saya bersama teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Willy Rinaldi dengan NIM 2410111156. Dan di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu ada mengenai pajak spesifik, pajak proporsional, dan pajak maksimum. Selamat menyaksikan. Dan sebelum itu, teman saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak adalah iuran kepada negara yang wajib dibayar oleh seluruh masyarakat menurut peraturan-peraturan yang ada. Gunanya gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan keperluan negara untuk kesejahteraan negara. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Next. Pak, kita mulai dari pajak spesifik. Pajak spesifik, pajak yang dikenakan dengan nominal pajak tertentu terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Contoh, perhitungan tarif spesifik. Jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang. Perhitungan jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang yang penghitungannya tidak dapat dihitung dengan menggunakan tarif spesifik dan atau ad valorem antara lain penetapan berdasarkan formula, kontrak, putusan pengadilan, dan hasil lelang. Next, di sini kita akan membahas soalnya. Diketahui fungsi permintaan atau QD sama dengan 60 kurang P dan fungsi penawaran QS sama dengan P kurang 10. Pemerintah menetapkan pajak T sama dengan 10 per unit. Tentukan A. Keseimbangan pasar sebelum pajak. B. Keseimbangan pasar setelah pajak. C. Tarif pajak dan total pajak yang dibayar konsumen. D. Tarif pajak dan total pajak yang dibayar produsen. D. Total pajak yang diterima pemerintah. Boleh next. Ya, di sini kita langsung belajar bersama-sama. Mulai dari yang poin A. A. Keseimbangan pasar sebelum pajak. QD sama dengan 6 QD kurang P. Q sama dengan 0, P sama dengan 60. Dipindah ke Q sama dengan min 60, P sama dengan 0. Selanjutnya di QS ada P kurang 10, Q sama dengan 0, P-nya 10, dan Q min 10, P-nya sama dengan 0. Kenapa di bawah ini ada min? Karena perpindahannya. Jadi ada min terletak di situ. Dan E-nya adalah Q, QD sama dengan QS 60 kurang P. 60 ini dari yang di sini ya. Sama dengan P kurang 10. Ini masih tentang soal. Nah, 60 dikurang 10 sama dengan 20. Se- Digandengkan dengan 2P. Turun menjadi 35. 35-nya ini adalah dari 70 dibagi 2. Menjadi 35 sama dengan P aksen. 25-nya ini dari 35, dari 60 kurang 35 menjadi 25 sama dengan Q aksen. Boleh di next. Kita lanjut teman-teman ke B, poin B, keseimbangan pasar setelah pajak.
QS sama dengan P kurang 10, PS sama dengan Q kurang 10, PS sama dengan Q tambah 10, PS aksen sama dengan Q tambah 10. Jadi Q tambah 20. 20-nya ini berasal dari 10 tambah 10. Langsung kita turunkan ke E-action. E-action sama dengan 60. 60-nya tadi dari yang sebelumnya. Kurang Q. Sama dengan Q tambah 20. Q 20-nya dari sini. Nah, 60 dikurang 20. Karena kan min ketemu plus jadi min. Jadi dikurang bukan ditambah. Menjadi 40. 40 sama dengan 2 Q. Nah, 20-nya ini dari key, poin key yang ini. 20 sama dengan key action, 40 sama dengan P action. Boleh di next. Di sini ada poin C, D, dan E, yaitu tarif pajak dan total pajak yang dibayar konsumen dan produsen, dan total pajak yang diterima pemerintah. TK adalah tarif pajak, TP adalah total pajak yang dibayar konsumen dan produsen. T adalah yang diterima oleh pemerintah. Jadi TK-nya itu adalah 40 kurang 35 sama dengan 5. TP sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5. Dan yang diterima pemerintah adalah 10 kali 20 sama dengan 200. Nah, di sini kita membahas grafiknya. Yang di atas ini adalah P atau harga. Dan yang di sini itu adalah kuantitas atau jumlah. Nah, 40 adalah pajak, tarif pajak. Kita tak terletak di paling atas. Dan 35-nya ini yaitu adalah yang dibayar konsumen dan produsen. Tadi kan jumlahnya 35, jadi kita taruh di bawah. Terus 40-nya ini menjadi di bawah ini. Jadi kesimpulannya PS sama dengan Q tambah 20 seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, dan QS-nya sama dengan P kurang 10. Ini terletak di soal yang pertama. Dan Q sama dengan 60P-nya ini adalah di poin B tadi yang kita bahas bareng-bareng tadi. Boleh di next? Oke, terima kasih untuk teman saya Willy atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke pajak proporsional. Pajak proporsional adalah sistem perpajakan di mana tarif pajak itu dikenakan dengan persentase atau persen tetap terhadap semua wajib pajak, tanpa memandang tingkat pendapatan atau kekayaan mereka. Jadi, maupun pendapatannya besar atau pendapatannya kecil, dan maupun mereka kaya ataupun miskin, itu tetap dibikin atau tetap dibuat pajaknya. Dalam sistem pajak ini, baik individu dengan pendapatan rendah maupun tinggi dikenai pajak dengan tarif yang sama. Dan pajak ini di yang membuatnya adalah pemerintah. Konsep ini berakar pada prinsip kesederhanaan dan kejelasan, di mana setiap individu atau entitas membayar sebagian dari pendapatan mereka kepada pemerintah dengan proporsi yang sama, sehingga menghilangkan kompleksitas yang seringkali muncul dalam sistem pajak yang lebih progresif atau regresif. Baik, di sini ada contoh soalnya, yaitu fungsi permintaan QD sama dengan 15 kurang P, dan fungsi penawaran QS sama dengan 2P kurang 6. Dan pemerintah menetapkan pajak T sama dengan 25% per unit. Sama seperti soal yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu kita akan mencari keseimbangan pasar sebelum pajak dan setelah pajak,
lalu tarif pajak dan total pajak yang dibayar oleh konsumen dan produsen, dan yang terakhir total pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu QD sama dengan 15P dan QS sama dengan 2P kurang 6. Dan kita kita mencari QD sama dengan 15. 15 kurang P, di mana Q sama dengan 0, berarti P-nya itu adalah sama dengan 15. Dan ketika Q sama dengan 15, dan mohon maaf, ketika P sama dengan 0, Q-nya adalah 15. Agar dia bisa eh, menjumlahkan hasilnya 0. Lalu ada QS sama dengan 2P kurang 6, Q sama dengan 0, P sama dengan 3. Kenapa P sama dengan 3? Agar ini menghasilkan 0. Jadi 3 kali 2, 6. 6 kurang 6, 0. Lalu di sini ada P sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan 6, min 6. Lalu kita mencari E-nya. E-nya yaitu QD sama dengan QS. Yaitu 15 kurang P sama dengan 2P kurang 6. Nah, di sini P dan 2P-nya kita tambahkan, lalu menjadi 3P. Lalu 15 min 15, mohon maaf, kurang min 6. Min ketemu min menjadi plus, dan jadinya ditambah menjadi 21. Dan 21 dibagi 3, ketemulah PE-nya 7 dan QE-nya sama dengan 8. Kenapa QE-nya sama dengan 8? Karena 7 kita masukkan ke sini, ke P. Jadi 15 kurang 7 sama dengan 8. Lalu kita mencari PS atau PS action. Bisa dilihat di sini ada KID sama dengan 15 min P atau 15 kurang P. Lalu kita ubah menjadi PD sama dengan 15 kurang Q. QS sama dengan, kita masukkan QS sama dengan 2P kurang 6. Lalu 2P kita pindahkan ke kiri dan menjadi 2P sama dengan Q tambah 6 atau plus 6. Lalu menjadi PS. PS sama dengan 1/2 Q. Dari mana 1/2 Q ini? 1/2 Q ini dari 1 atau Q ini 1 dibagi 2. Yang jadinya 1/2 Q. Lalu ditambah 3. 3 ini dari 6 dibagi 2. Lalu kita buat lagi seperti yang tadi di atas. Q sama dengan 0, berarti P sama dengan 3. Lalu ketika P sama dengan 0, Q sama dengan min 6. Kenapa Q-nya min 6? Karena kita masukkan ke sini, ketika kita masukkan min 6, jadi min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Min 3 plus 3 menjadi 0. Lalu di sini kita buat menjadi PS accent sama dengan 1/2 Q tambah 3 tambah 1/4P. Dari mana ini 1/4P? 1/4P itu dari pajak. Pajak per unit yaitu 25% per unit. Kita ubah menjadi 25/100 sama dengan 1/4. Lalu lanjut, dipindahkan ke kiri menjadi 3/4P. Sama dengan 1/2 Q plus 3. Lalu PS aksen sama dengan 2/3 Q plus 4. Kita buat lagi, Q sama dengan 0. P sama dengan 4. Kenapa P-nya bisa 4? Karena Q itu 0, kalau Q-nya 0 berarti 0 dikali 2/3, 0. Apapun yang dikalikan 0, 0. Ketika P sama dengan 0, berarti Q-nya harus kita cari supaya menjadi min 4 agar 0, yaitu min 6. Jadi min 6 dibagi 3 sama dengan min 2, min 2 kali min 2, min 4 tambah 4 menjadi 0. Setelah itu kita mencari E-aksen. E-aksen itu PD sama dengan PS aksen.
Nah, ini sudah ada kan? Langsung kita masukkan 15 kurang Q sama dengan 2/3 Q plus 4. Lalu 11 sama dengan 5/3 Q. Lalu pindah 5/3 Q sama dengan 11. Dan QE aksen itu 11 dikali 3/5. Dibalik. Karena dia dibagi dan dipindahkan lagi menjadi kali, itu jadinya 3/5. Dan itu sama dengan 33/5. QE aksen sama dengan 6,6 dan P aksen sama dengan 8,4. Sama seperti tadi cara mencarinya, yaitu hasil dari QE aksennya kita masukkan ke 15 kurang Q yang menghasilkan 8,4. Lalu di sini kita masukkan TK. TK itu adalah pajak konsumen sama dengan 8,4. Dan itu caranya adalah 1,4 dikali 6,6. Nah, 6,6 ini dari mana? Dari QE aksen. Lalu hasilnya adalah 9,24. Lalu pajak produsen di sini sama dengan 2,1. 2,1-nya dari mana? Itu kita dapat dari sini. Dari pajak yang 1/4 dikali 8,4 ini. Ini kita hitung, kita ubah ke desimal menjadi 2,1. Nah, 2,1 dikurang 1,4. 1,4-nya ini dari mana? Dari sini. Tadi, pajak konsumen 8,4 dikurang 7 sama dengan 1,4. Nah, pajak produsen 2,1 dikurang 1,4 sama dengan 0,7. Kita kali lagi dengan QE aksen, yaitu 6,6 dan hasilnya 4,62. Lalu yang terakhir pajak yang diterima oleh pemerintah, yaitu 2,1 atau hasil dari pajak per unit ini dikalikan dengan QE aksen yang menghasilkan 13,86. Dan ini kalau pajak konsumen dan pajak produsen kita tambahkan, maka hasilnya akan sama seperti pajak pemerintahan yang diterima oleh pemerintah. Baik, selanjutnya adalah pajak maksimum. Pajak maksimum adalah penerimaan total dari pajak yang diterima oleh pemerintah. Tapi untuk menjadi maksimum harus memenuhi syarat, yaitu T aksen sama dengan 0 atau syarat yang diperlukan, dan T aksen sama dengan kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0 syarat yang mencukupi. Baik, di sini ada contoh soalnya, yaitu ada PD sama dengan 70 kurang 2 Q, dan PE sama dengan Q tambah 10. E sama dengan PD sama dengan PS, 70 kurang 2 Q sama dengan Q plus 10. Lalu di sini kita tambahkan 2 Q sama dengan Q, yaitu 3 Q sama dengan 60. 60 itu dari 70 dikurang 10. Lalu hasilnya adalah QE sama dengan 20, yaitu 60 dibagi 3. Lalu PE-nya adalah cara mencari PE-nya seperti tadi sudah saya katakan. Hasil Q ini kita masukkan ke sini. Jadinya 2 dikali 20, 40. 70 dikurang 40, 30. Oke, lanjut. Dan, oh ya, saya lupa, mohon maaf. Di sini kita mencari pajak. Di sini tidak jadi pajak maksimum itu tidak diketahui pajak per unitnya berapa. Jadi di sini harus kita cari.
Nah, setelah itu kita mencari PS Action. PS Action itu adalah PS tambah T. T ini pajak. Jadi PS Action itu sama dengan Q tambah 10 tambah 30. Lalu di sini PS Actionnya sama dengan Q tambah 40. Lalu di sini ada E Action sama dengan PD sama dengan PS Action. Yaitu 70 kurang 2 Q sama dengan Q tambah 10 tambah T. Dan T sama dengan 60 kurang 3 Q. Lalu T sama dengan T dikali Q E Action. T sama dengan dalam kurung 60 kurang 3 Q. Q. Jadi 60 kurang, jadi 60 Q sama dengan 3 Q kuadrat. Dan T Action sama dengan 60 kurang 6 Q. Sama dengan 0. Jadi QE Action sama dengan 10 dan PE Action sama dengan 50. Bisa dilihat di sini hitungannya. Lalu di sini ada pajak konsumen yaitu sama dengan 50 yaitu PE Action dikurang 30 PE. Dan itu sama dengan 20 dikali QE Action, jangan lupa 10 sama dengan 200. Lalu pajak produsen 30 dikurang 20 sama dengan 10. Dan itu dikali lagi dengan QE Action kali 10 sama dengan 100. Lalu pajak pemerintah sama dengan 30 dikali 10 sama dengan 300. Dan ya, jika 200 ditambah 100, maka akan menghasilkan 300. Nah, semua yang sudah kita hitung tadi boleh kita masukkan ke dalam grafik yang ada di atas ini. Dan di mana ini ada PD sama dengan 70 kurang 2 Q. Jika Q sama dengan 0, maka P adalah 70 nih. Bisa dilihat di sini. Dan jika P sama dengan 0, maka Q-nya adalah 35 agar menghasilkan 0. Jadi 35 dikali 2 sama dengan 70. 70 kurang 70 sama dengan 0. Ya. Sini bisa kita lihat Q-nya 35. Lalu tadi QE dan QE Action kita masukkan. QE 20 di sini dan PE 30. Lalu di sini ada QE Action 10 dan ada PE Action 50. Lalu di sini jangan lupa kita buat garisnya. Ada di sini E sama dengan 20,30 dan PS sama dengan Q tambah 10. Lalu di sini di atasnya E dalam kurung 10,50 dan di sini kita buat PS Action sama dengan Q tambah 40 seperti yang tadi sudah kita hitung. Dan mohon maaf, saya lupa tadi di sini juga ada grafiknya. Semua tadi yang sudah dihitung kita masukkan ke dalam grafik dan pajak proporsional sekedar memberitahu bahwa pajak proporsional pasti di sini hasilnya akan sama, sama-sama min 6. Nih bisa dilihat QS di sini hasilnya min 6, lalu di bawah sini juga hasilnya min 6. Pajak proporsional pasti akan menghasilkan garis yang sama di bawah sini. Baik, demikianlah presentasi yang bisa saya dan teman saya Willy sampaikan. Kiranya yang kami sampaikan ini boleh bermanfaat dan boleh dimengerti oleh teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang jelas dalam kami menyampaikan materi ini. Kami pamit undur diri, sampai bertemu lagi. Dadah. Dadah teman-teman, semoga bermanfaat.